ke Smable Podcast episode ke-11. Perkenalkan, aku Angie sebagai host podcast dari episode ke-11 ini bersama dengan Akira, dan kami hari ini akan membahas tentang program kerja Motivables X Investibles yang sudah dilaksanakan hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 minggu lalu. Nah, sekarang kita bareng siapa nih, Akira? nih kita pertama apa kabar nih berdua nih? Alhamdulillah baik, sangat baik. Coba kalian perkenalkan diri dulu. Dari aku ya. Halo semua, nama aku Rofifa Indar Pangestuti selaku Ketua Sekbid 7 Pembinaan Komunikasi dalam Bahasa Asing, selaku Ketua Pelaksana dari kegiatan Motivables X Investibles. Halo, perkenalkan saya Mufida Salsabila sebagai peserta fashion show. Oke guys, berarti kita di sini udah bareng sama ketua pelaksana dan salah satu peserta dari lomba fashion show dari kelas 8B ya. Iya. Ya benar. Gimana perasaannya diundang ke podcast gitu tentang Motivables X Investibles gitu? Seneng sih akhirnya bisa undang ke Smable Podcast. Jadi aku bisa kasih pengalaman tentang persiapannya. Iya benar. Kalau kamu gimana? Seneng banget, kayak aku nggak nyangka kalau aku bakalan diundang di sini. Kalau gitu kita langsung masuk ke pertanyaannya ya. Yang pertama, apa itu program Motivables X Investibles untuk kalian berdua? Buat Rofi selaku ketua pelaksana dan buat Salsa selaku peserta. Gimana nih? Menurut kalian tuh apa sih program Motivables X Investibles itu? Oke, dari aku dulu ya. Ya. Jadi program kerja Motivables X Investibles itu merupakan singkatan dari Mode Motif Ekspresi Smable dan juga International Festival by Smable. Nah, kegiatan ini merupakan program kerja kolaborasi dari Sekbid 5, 6, dan 7 OSIS DPS. Program kerja Motivables ini berupa workshop membuat tie-dye dan puncak acaranya itu berupa festival bertema negara Prancis. Kalau Salsa gimana? Kemarin kan udah ikut fashion show. Iya, menurut aku sih proker ini kayak membuat anak-anak Smable tuh mengeluarkan kreativitas mereka dalam membuat baju atau mengkreasikan kain tie-dye yang kemarin dibuat itu sih. Terus ya gitu. Kalau menurut kamu sendiri nih, kamu kan sebagai peserta dari fashion show, gimana lombanya tuh gimana gitu menurut kamu? Awalnya sih aku bukan peserta ya, jadi aku hanya sebagai pengganti karena ada halangan peserta sebelumnya. Lalu tiba-tiba secara spontan aja tuh dipilih sama Bu Sumirat, kayak kamu Salsa langsung jadi peserta ya sama Alfio. Terus kayak aku tuh langsung, hah Bu, kok saya sih Bu, saya nggak mau gitu loh. Berarti sebenarnya dipilih ya sama Bu Sumirat langsung spontan gitu Bu Sumirat. Terus kayak aku belum ada persiapan, terus aku belum mengikuti meeting yang kemarin itu loh, ya kan. Terus aku nggak dapet informasi apa-apa, lalu aku tanya-tanya tentang peraturannya apa aja, lalu aku hanya bermodal PPT dari OSIS, dan di situ aku masih bingung banget tentang peraturan untuk fashion show ini gitu. Ngomong-ngomong, kemarin kamu juara berapa? Juara 1. Keren ya, dari pilihan Sumirat terus ternyata dapat juara 1. Wah, kece banget. Oke, kita lanjut aja ke pertanyaan nomor 2, yaitu kenapa sih kalian terutama Rofi memilih tema Prancis untuk Motivables X Investibles tahun ini? Oke. Sebelumnya itu kan aku sempat berdiskusi sama anggota sekbid aku mengenai kira-kira gimana ya temanya. Nah, habis itu kita tuh hasil dari diskusinya itu temanya negara Korea awalnya. Nah, saat rapat itu pembina bilang, wah kalau Korea udah dari tahun lalu, jadi nggak bisa lagi. Jadi akhirnya kita berdua langsung kayak, oh Prancis aja gitu.
Jadi langsung kepikiran ya pilih negara Prancis. Kalau boleh tahu nih, siapa yang pertama kali kepikiran apa negara Prancis aja gitu? Sebenarnya dari usulan ide aku, terus yang lainnya juga Setuju. setuju ya. Terus kasih beberapa ide acaranya gimana gitu. Kalau menurut kamu sendiri tuh yang keren dari tema Prancis tuh apa? Kalau dari aku itu kenapa pilih Prancis karena dengan itunya sih dunia fashionnya itu kan unik banget, apalagi benar. juga terkenal sebagai negara yang penuh dengan keseniannya. Ya bener banget. Dan kebetulan juga beberapa siswa dari sekolah kita akan ke Prancis untuk acara Miss Boot. Ya, kalau dari Salsa gimana? Menurut kamu kayak tema Tema Prancis Prancis ini gimana cocok sih? Cocok sih, tapi kendalanya cuman memilih temanya sih agak sulit karena kemarin itu ada double tema gitu, jadi Tema ada dua double, tema iya. yang sama. Jadi tuh aku mikirnya lebih mencari informasi tentang fashion Prancis, terus gimana tuh mereka kesehariannya fashionnya gitu lah. Terus ya udah akhirnya ketemu dengan fashion yang santai dan masih ada unsur Prancis dan tie-dye-nya. Berarti dari kamu sendiri ikut fashion show ini effort banget ya buat milih tema, nyiapin baju. Itu sampai beli bahan keliling Tanah Abang gitu. Itu berarti beli bahan buat sendiri bajunya? Iya. Wah. Cocok sih jadi pemenang juara 1, cocok sih. Kita lanjut aja ke nomor 3, silahkan Akira. Ya. Selanjutnya, apa tantangan yang kalian hadapi pas lagi menjalani sama ya pas hari puncaknya itu di Motivables X Festivals? Mungkin dari Rofi dulu ya kan. Selaku ketua pelaksana gitu, apa sih yang menjadi hambatan pas lagi menjalani program kerjanya? Untuk hambatannya mungkin pas selama proses persiapannya kali ya. Jadi itu kan pelaksanaan program kerja ini kan berdekatan dengan P5 ya. Jadi agak susah buat kumpulin peserta buat mendaftar lombanya karena kan pada sibuk juga. Kalau untuk persiapan lainnya sih alhamdulillah aman. Alhamdulillah. Pas di hari H sempet gak sih kayak terjadi kesusahan gitu? Oh itu acara kan sedikit sempat terlambat kan ya. Ya jadi itu agak sedikit nunda acaranya gitu. Itu kalau boleh tahu acara terlambat karena apa sih? Itu salah satunya karena kita menunggu dari narasumbernya untuk datang. Narasumbernya tuh, oh iya waktu itu narasumbernya telat, Iya. bener. Itu banyak sih yang nanyain juga dari Smable Opinions and Critics, kayak kenapa sih acaranya terlambat banget kayak gitu-gitu. Nah sekarang udah kejawab ya kalau kita nungguin narasumber untuk datang dulu. Karena kalau misalnya acaranya mulai tanpa narasumber juga buat apa, sama aja Betul bohong. banget. Nah, kalau dari Salsa gimana? Kendala Pas untuk mungkin ini pas ya. fashion show atau apa? Kendalanya sih dalam persiapan karena itu cuman dikasih waktu 4 sampai 3 hari ya kalau nggak salah. Terus juga mencari bahannya tuh lumayan sulit. Jadi aku mencarinya langsung gitu, langsung jalan di hari itu juga membeli bahan dan menyewa penjahit gitu supaya bisa langsung dibikin. Jadi kendalanya di situ. Ya. Tapi nggak nyesel kan? Nggak nyesel. Terbayar Iya, jadi juara terbayar. 1. Keren. Itu berarti juga Makasih. budget, effort yang keluar berarti lumayan, ya. Lumayan karena kita beli kain, cuman kain polos terus pewarna dicoret-coret sendiri. Keren. Idenya tuh beneran keluar banget sih nih dari pasangan 8B ini. Keren banget. Makasih. Yaudah lanjut aja nih. Oke, apa sih momen yang paling berkesan selama menjalani proker ini, selama apa ya, ngikutin program kerja ini? Bagi Rofi dulu deh. Kalau dari aku momen yang paling berkesan sih selama proses persiapannya itu ya. Jadi kan kayak
kita jadi kerjasama, jadi selalu kayak ngerjain sesuatu bareng-bareng, ngerjain dekorasi panggung dan lainnya. Terus juga ada sempat momen yang tidak terduga gitu ya selama proses persiapannya. Kayak Lumayan. iya Sama benar. dapat chemistry sama Iya. OSIS gitu. Terus sama OSIS jadi saling tambah kenal lagi nih dari program kerja ini. Terus kalau dari Salsa sendiri? Momennya pas ini yang pertama membuat baju tie-dye itu sangat-sangat apa ya, kayak sebelumnya kan aku belum pernah membuat baju tie-dye, terus aku nggak ngerti caranya gimana, dan itu dijelasin sama kakaknya sambil bercanda-canda. Terus saya sama Alfio tuh nggak bisa ngewarnainnya karena catnya itu apa ya, kekurangan gitu, kita terlambat mewarnainya. Akhirnya kita ngepel lantai, jadi warna yang sisa-sisanya kita tumpahin, terus kita ngepel lantai, jadi tuh warna udah acak-acakan bajunya. Jadi di situ seneng banget sih. Tapi jadi nggak bajunya kayak ada polanya gitu? Iya, ada polanya. Walaupun warnanya pasti rada berantakan ya. Iya, berantakan banget itu. Jadi Udah, kayak splash art gitu ya. iya, udah kecampur semua. Oh iya, yang waktu workshop itu kan kita ada narasumber tuh. Nah, itu kamu dapat narasumbernya dari mana? Sebenarnya sih kita Sekbid 6 dan 7 ini kita cari-cari dulu kira-kira siapa ya narasumbernya, dan terus akhirnya ketemu di IG kayak wah ini kayaknya cocok nih buat jadi narasumber. Oh ya, kalau boleh tahu narasumbernya siapa sih? Dari mana? Kalau untuk workshop kemarin itu narasumber dari Selatan Studio. Kalian bisa cek di IG-nya @selatanstudio. Ya benar, ya udah. Keren sih kemarin itu ya workshopnya. Iya, keren banget jujur. Karena di situ juga kelihatan antusias dari pesertanya yang ikut dari workshop. Pokoknya vibes bahagia banget deh kemarin tuh. Lanjut aja nih pertanyaan terakhir. Oke. Silakan Jadi kan aja. ini prokernya kan ketahunan, jadi kan setiap angkatan OSIS DPS tuh pasti melaksanain gitu acara ini. Nah, dari kalian gimana habis melakukan acara ini, ada saran apa harapan untuk kedepannya gitu untuk acara ini? Ya mungkin untuk Rofi, untuk adik-adik kelas kita nanti kan yang akan ngejalanin proker ini lagi, ada nggak sih saran atau harapan yang mungkin kamu belum bisa wujudin di proker kamu kali ini gitu? Oke, kalau saran yang pertama sarannya itu kalau misalnya mau persiapin acara kalau bisa dari jauh-jauh hari, karena kan pas kemarin itu lumayan cepet ya, buat cepet pelaksanaannya. banget. Jujur cepet banget. Itu keren sih, maksudnya OSIS DPS tuh bisa mempersiapkan acaranya secepat itu. Iya, buru-buru kan itu. Iya, apalagi itu juga ditambah dengan P5 ya waktu Iya. itu persiapannya juga. Sampai OSIS DPS pada lembur sampai malam. Hebat sih jujur. Nabrak selebrasi ya. Iya, perjuangan sih emang. Terus ada nggak harapan atau saran lain nih dari Salsa atau mungkin Rofi kalau ada lagi? Mungkin Salsa dulu. Aku dari saran aku sih sama kayak Rofi, itu dipersiapinnya tuh dari jauh-jauh hari, karena kita juga sebagai peserta tuh kayak terburu-buru membuatnya Iya, gitu. bener. Terus juga kalau ini waktu itu kan ada beberapa revisi tentang peraturan ya, karena awalnya aku juga nggak tahu dan tiba-tiba direvisi di H-3 kalau nggak salah. Lalu aku di situ muter otak banget untuk gimana caranya peraturan itu tetap ada di baju aku gitu. Ya itu tuh. Iya bener ya, waktu itu ada beberapa peraturan yang mungkin ketinggalan. Oke, menurut kalian sendiri nih selama ngikutin program kerja dari Motivables Action Festivals ini, gimana antusias dari peserta didik? Apakah udah emang antusias banget atau masih kurang? Kalau dari yang aku lihat sih lumayan antusias ya. Kalau kamu gimana? Kamu suka nggak acaranya atau enjoy gitu? Suka enjoy, terus benar-benar
ngelaksanainnya tuh sesuka dengan diri aku gitu loh. Jadi nggak terpaksa, nggak juga merasa bete gitu loh. Terus kalau menurut Salsa nih kan sebagai peserta fashion show, ngelihat kayak teman-teman yang lain yang kelas 7 kelas 8 lain yang ikut fashion show juga, gimana perasaannya gitu kan? Banyak juga tuh pada bagus-bagus semua kan. Grogi gak? Banget itu groginya tuh kayak oh my god, ini aku pertama kali fashion show di sekolah yang benar-benar langsung ditunjuk dan baru pertama kali gitu loh. Kemarin sih tuh pose-posenya keren sih menurut aku. Itu idenya juga semalam doang ininya. Oh, Hamin satunya. Iya, benar-benar kayak ini gayanya apa ya buat besok, sampai malam tuh overthinking banget. Ini aku harus gimana besok gitu. Tapi sempat latihan dulu. Sempat Malam ya? paginya. Pagi, berarti baru Iya, pagi gitu. bener-bener paginya aku sama Alfio itu latihan di kelas gitu. Keren banget, padahal baru latihan hamil berapa menit langsung bisa juara. Asik. Cuma kalau kamu nih kan kamu udah ngeliat nih waktu pas kamu tampil, aku ingat banget pada kayak heboh, wah gila keren banget gitu-gitu kan, pada heboh deh pokoknya, kayak kalian tuh unik banget gitu. Ada kayak pikiran kayak pasti gue menang nih gitu, enggak? Ada nggak? Dari awal sih aku mikirnya juga nggak bakal menang ya, kayak ya udah itu banyak yang lebih bagus dari aku mikirnya gitu. Tapi pas udah di panggung tuh PD-nya tuh melebihi dari perkiraan aku gitu. Ini pasti menang ini, itu dengan santainya habis turun panggung ini kayak wah ini pasti bisa nih 3 besar gitu lah. Itu PD itu emang penting sih, PD emang Padahal penting. baru pertama kali. Iya. Karena kalau misalnya nggak pede juga ya udah, Grogi. cuma Iya. jalan Iya terus jalan salam, salam. nunduk gitu tuh. Iya. Gaya-gayanya nggak muncul. Iya, kayaknya muncul. Iya di situ harus centil ya guys. Iya bener-bener gayanya Salsa sama Alfio waktu itu emang mencolok banget sih jujur, emang beda banget. Mungkin udah kali ya pertanyaan dari kita. Iya ya, cukup. Kalian juga capek kan? Oke, mungkin cukup sekian dulu dari podcast hari ini, si podcastnya. Ini makasih banyak udah mau isi di podcast ke-11 ini. Iya, tadi kan si Salsa hampir nggak jadi. Iya, harus latihan kan ya tadi? Iya tadi harus latihan. Terima kasih ya udah luangin Ya waktunya. sama-sama. Iya. Ya, makasih juga udah undang kita sebagai narasumber. Oke, nah sebelum penutupan nih kita ada slogan nih Sobel Podcast. Jadi nanti aku sama Akira akan bilang Sobel Podcast dan kalian bisa jawab one voice, countless insights. Oke, kita coba ya. Tuh, 2, 3. Sobel Podcast, one voice, countless insights. Halo Sobel Fellas, balik lagi nih di sesi terakhir. Kita akan bacain Smable Opinions and Critics tentang Motivables X Infestibles, yaitu salah satu proker kami yang sudah terlaksana pada tanggal 22 Mei. Yuk kita langsung bacain aja. Yang pertama ada dari Najwa kelas 8J. What do you think about our Motivables X Infestibles program? Opinions here. Dia ngisi super cool, keren sekali, bravo, proud of you guys. Dan dari dia, any critics and advice, itu dia bilang, overall udah oke banget sih, paling kurang lama aja acaranya kurang lama katanya. Dan dia kasih rate kita 9/10. Makasih banyak banget Najwa atas keinginannya untuk ngisi Smable Opinions and Critics. Ya. Lanjut aja kedua. Yang kedua ini anonimus ya, dari angkatan 47 kelas 7H ya. Tentang opini tentang Motivables X Festivalsnya bagus, keren. Katanya dia jadi lebih memahami tentang French atau Prancis. Menurut dia acaranya juga nggak basic banget gitu. Narasumbernya juga katanya keren gitu. Lanjut ke critics dan advice-nya ya. Menurut dia tuh kita mending pisahin kelas 7 sama 8 ya. Iya, karena ujungnya katanya menang kelas 8.
Sebenarnya sih menurut aku Sebenarnya kalau yang masalah kelas 7 sama kelas 8 itu sebenarnya dilakuin secara fair karena bukan dari kita yang menilai, dari guru-guru. terus ya sebenarnya peluang menangnya juga sama kan bukan pelajaran atau apa gitu ya. Ya, cuma makasih atas masukannya, mungkin bisa kita pikirin untuk kedepannya. Untuk rating kinerjanya 7,5 ya. Terima kasih ya atas komennya. Oke, kita lanjut aja dari Lovelia dari kelas 7H. Wow, ini panjang sih dia ngisinya. Oke, dia bilang pertama dia berterima kasih banget sama kakak-kakak OSIS yang udah ngadain program ini. Dia bilang mau cerita nih, ini ada cerita dari dia. Awalnya aku nggak mau ikut program ini karena kayak ngerasa takut aja gitu, tapi ternyata kakak-kakaknya baik banget. Apalagi pas awal-awal workshop tie-dye diadain, aku pikir ini bakalan susah banget karena aku belum pernah nyobain tie-dye. Ternyata workshopnya seru banget, bahkan ada narasumbernya juga yang ngebimbing kita dari awal sampai akhir. Hasilnya juga memuaskan, suka banget deh pokoknya sama program-program yang kayak gini. Pas awal-awal mau fashion show juga aku nggak percaya diri banget aslinya. Tapi alhamdulillah akhirnya bisa, walaupun nggak menang, tapi dari program ini aku ngerasa banyak banget hal-hal yang sebelumnya belum pernah aku lakuin. Seru banget pokoknya Motivable Sex Festivals kali ini. Aku juga berharap kedepannya semoga ada crosswalk. Hehehe. Tadi Kids, sekali lagi terima kasih Kak, dia bilang gitu. Terus untuk critics and advice dia bilang mungkin nggak ada karena program ini udah benar-benar seru dan nggak ngebosenin juga, apalagi pas hari hanya ada band angkatan 47 dan 46 juga, jadi acaranya nggak kelihatan boring. Makasih banget untuk Lovelia yang udah ngisi. Semoga emang program kerja kali ini bisa berpengaruh baik buat kalian dan buat kamu tentunya. Dan dia kasih kita rate 10/10. Yaudah lanjut yang ketiga ya. Yang ketiga ini juga anonimus ya, dari kelas 8E. Katanya dia suka banget sama acaranya. Terima kasih ya. Lanjut ke critics dan advice-nya. Katanya kalau bisa cari narsum yang lebih merangkul biar pesertanya nggak bosen. Dan tolong mulai acara tepat waktu sesuai jadwal. Nah, untuk yang memulai acara tepat waktu itu tadi juga kita udah bahas ya pas sama Rofi. Itu karena kita nunggu narasumber. Dan kita mohon maaf karena kalau misalnya emang jadi ganggu jadi jadwalnya iya keganggu. Mohon maaf karena emang dari pihak OSIS DPS juga menunggu narasumbernya untuk datang. Untuk ratingnya 8,5 dari 10. Terima kasih ya. Maaf kalau ada salah. Oke, ini dari Anonymous, jadi kita lanjut aja. Dia bilang sangat bagus dan menarik. Terus untuk critics and advice-nya dia bilang pemilihan narasumber kurang pas karena setiap kali ditanya dan setiap menjelaskan harus membaca teks. Why kan bisa menjawab pertanyaan dengan spontan apa yang dipikirkan. Juga untuk OSIS DPS di saat acara pembukaan anak-anak tidak boleh memberi hop-hop, tetapi OSIS maupun DPS sudah banyak yang terlihat membeli dan minum saat acara pembukaan. Seharusnya berlaku adil saja jika siswa-siswi belum boleh membeli, maka OSIS dan DPS juga tunggu waktu yang bersamaan karena OSIS DPS membeli duluan tidak pakai ngantri, tetapi siswa-siswi mengantri hingga panjang. Terima kasih, semoga para OSIS maupun DPS dapat melihat pesan saya. Kinerjanya dia kasih 7/10. Makasih banyak atas kritik dan advice yang udah dikasih ke kita. Semoga kita bisa lebih baik lagi, lebih membenarkan kesan kita dan sesuai dengan kritik-kritik kalian dan sesuai dengan apa yang kalian inginkan gitu. Semoga OSIS DPS bisa lebih disiplin lagi supaya hal kayak gini nggak terulang lagi. Ya. Oke, itu udah terakhir. Mungkin itu aja. Terima kasih ya. Terima kasih udah mendengarkan kita di Smable Podcast sampai sini. Ya. Oke. Sampai jumpa Smable Fellas.